Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pendaftaran tanah, di mana literatur dalam video ini dinukil dari Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah dari Direktorat Jenderal Agraria, Direktorat Pendaftaran Tanah tahun 1985 yang dikompilasikan dengan literatur lainnya, di mana Himpunan karya tulis tersebut secara tidak sengaja saya temukan di kantor pada waktu kerja bakti membersihkan kantor. Nah, setelah membaca tulisan dalam himpunan karya tulis tersebut, saya mendapatkan informasi yang bermanfaat dan perlu dilestarikan guna menambah khasanah pengetahuan di bidang pertanahan, terutama dalam sistem pendaftaran tanah. Yuk, kita mulai ya. Nah, sistem pendaftaran tanah itu ternyata dimulai dari sistem pendaftaran hak pada suatu negara itu ternyata tergantung pada asas yang dianut oleh negara itu, di mana dalam peralihan hak dikenal dua macam asas hukum, yaitu yang pertama adalah asas nemo plus juris yang bertujuan untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya. Yang kedua adalah azas itikat baik yang bertujuan melindungi orang dengan itikat baik memperoleh suatu hak dari orang yang disangkanya sebagai pemegang hak yang sah, atau orang yang memperoleh suatu hak dengan itikat baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. Nah, teman-teman, terkait dengan sistem publisitas yaitu sistem pengumuman dari daftar-daftar dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, daftar umum yang diadakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memiliki kekuatan bukti disebut sebagai sistem publisitas yang mempunyai kekuatan hukum yang positif, di mana azas itikat baik identik dengan daftar umum yang memiliki kekuatan hukum positif. Lalu yang kedua, daftar umum yang diadakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang tidak memiliki kekuatan bukti disebut sebagai sistem publisitas yang mempunyai kekuatan hukum yang negatif, di mana asas nemo plus juris identik dengan daftar umum yang memiliki kekuatan hukum negatif. Nah, teman-teman, kita ke langkah selanjutnya, yaitu memahami tentang sistem sistem negatif dan positif Nah, sistem pendaftaran hak disebut negatif jika pendaftaran hak yang diselenggarakan dengan daftar-daftar umum yang tidak mempunyai kekuatan bukti. Nah, dalam sistem negatif, terdaftarnya seseorang dalam daftar umum sebagai pemegang hak belum membuktikan orang itu sebagai pemegang hak. Nah, di negara di mana berlaku asas nemo plus juris, hanya dapat diselenggarakan sistem pendaftaran hak yang negatif. Dengan demikian, pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut haknya kembali yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya. Nah, masih di sistem negatif dalam sistem negatif, pendaftaran suatu hak atas nama orang yang tidak berhak tidak dapat merugikan pemegang hak yang sebenarnya. Oleh karena itu, terdaftarnya seseorang dalam daftar-daftar umum sebagai pemegang hak belum menjadikan orang itu sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum. Nah, kelemahan dari sistem negatif adalah pemerintah tidak menjamin kebenaran dari isi daftar-daftar umum yang diadakan dalam pendaftaran hak. Lalu, keuntungan dari sistem negatif adalah pendaftaran akte-akte peralihan hak dapat diselenggarakan dengan lancar karena pemeriksaan cukup diperoleh dengan kebenaran formilnya. Lalu, sistem negatif terdapat di Perancis, Belgia, Belanda, Italia, dan negara yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan di sini Lalu, bagaimana dengan sistem publikasinya? Dalam sistem negatif atau sistem publikasi negatif selalu menggunakan sistem pendaftaran akta atau registration of deed registration of deed, di mana pejabat pendaftaran tanah tidak melakukan pengujian atau uji material terhadap kebenaran data yang tercantum dalam akta. Jadi, pejabat pendaftaran tanah bersifat pasif. Nah, lalu akta pada sistem pendaftaran tanah berfungsi sebagai alat bukti peristiwa atau perbuatan hukum yang bersifat kuat. Setiap terjadi perubahan sertifikat tanah, maka wajib dibuatkan akta baru dan data yuridis yang diperlukan harus dicari di dalam akta-akta yang bersangkutan. Akan tetapi, untuk memperoleh data yuridis harus dilakukan title search yang dapat memakan waktu dan biaya karena menggunakan bantuan ahli. Nah, selain itu, negara tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat adalah benar
selama tidak dibuktikan dengan alat bukti lain. Apabila data dalam sertifikat tidak benar, baik kesalahan register ataupun penipuan, maka dapat dilakukan perubahan berdasarkan keputusan pengadilan. Namun demikian, pada sistem publikasi negatif ini, negara tidak memberikan kompensasi ganti rugi kepada pihak-pihak yang kehilangan hak atas tanahnya akibat kesalahan register ataupun penipuan. Nah, lalu bagaimana dengan sistem positif ya? Pengertian positif mencakup ketentuan bahwa apa yang sudah didaftar itu dijamin sebagai keadaan yang sebenar-benarnya. Pemerintah menjamin kebenaran data yang didaftarkannya, dan untuk keperluan ini, pemerintah meneliti kebenaran dan sahnya tiap warkah yang diajukan untuk didaftarkan sebelum dimasukkan dalam daftar-daftar. Nah, seseorang yang terdaftar sebagai hak yang berhak atas sebidang tanah merupakan pemegang hak yang sah menurut hukum dan tidak bisa diganggu-gugat. Masih di sistem positif, sistem yang murni positif tidak terdapat di negara manapun ya, karena untuk mempergunakan dan mempertahankannya terlalu sulit dan memakan waktu yang banyak. Nah, lalu ada juga sistem yang dinamakan kuasi positif atau positif semu. Sistem ini tidak memberikan kepastian yang mutlak pada daftar-daftar umumnya. Yang didaftar sebagai pemilik belum berarti pemilik sebenarnya. Daftar itu hanya memberi jaminan terhadap pihak ketiga yang dengan itikat baik mempercayai daftar itu. Jadi, dalam sistem positif itu, siapa saja dengan sesuatu perbuatan hukum yang sah mendapatkan sesuatu hak dari seseorang yang terdaftar dalam daftar umum, maka ia memperoleh hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Pada sistem positif, jaminan diberikan kepada yang memperoleh hak dengan itikat baik, di mana itikat baik susah dibuktikan, sehingga untuk melindungi pemilik yang sebenarnya perlu diselenggarakan pendaftaran hak dengan daftar-daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti. Jadi, dengan demikian, pemegang hak yang sah menurut hukum bagi pihak ketiga hanyalah orang yang terdaftar dalam daftar umum sebagai pemegang hak. Nah, teman-teman, keuntungan dari sistem positif terletak kepada adanya kepastian hukum bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak yang sah dan dilindungi oleh hukum. Lalu, kelemahan dari sistem positif apa? Yaitu pendaftaran hak atas nama seseorang yang tidak berhak dapat menghapuskan hak orang lain atas tanah. Nah, sistem positif terdapat di Jerman, Swedia, Spanyol, Tunisia, Austria, Swiss, dan Australia. Nah, lalu bagaimana dengan sistem publikasinya? Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak atau registration of title. Sistem ini dikenal dengan sistem Torrens ya. Sistem Torrens berasal dari Australia Selatan. Kata Torrens merujuk pada nama penemu sistem pendaftaran ini, yaitu Robert Richard Torrens pada tahun 1858. Nah, sistem publikasi positif meliputi identifikasi satu atau banyak bidang tanah yang menentukan siapa orang atau organisasi apa yang dapat memiliki hak atas sebidang tanah tersebut, yang kemudian dicatat dalam register tanah. Jadi, dalam sistem publikasinya, sebelum melakukan pencatatan, pejabat pendaftaran tanah telah melakukan pengujian, ya, dilakukan uji material terhadap kebenaran data yang tercantum dalam akta sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku tanah. Jadi, di sini pejabat pendaftaran tanah bersifat aktif serta menyusun semua hal yang berkaitan dengan pencatatan hak atas tanah, seperti hak gadai, easement, hipotek, ya, sewa, dan perjanjian. Nah, pencatatan kepemilikan atas tanah meliputi pencatatan nomor seri, lokasi, dan batas-batas bidang tanah yang ditandai pada peta serta pemiliknya, menurut Dell tahun 1995. Nah, dalam sistem pendaftaran tanah publikasi positif, terdapat penerbitan sertifikat hak atas tanah atau Certificate of Title yang digunakan sebagai alat bukti pemegang hak atas tanah yang didaftarkan. Sertifikat tanah merupakan alat bukti pemegang hak atas tanah yang paling lengkap dan tidak dapat diganggu-gugat atau indivisible, ya, indivisible. Bahkan negara menjamin bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat adalah benar. Dengan demikian, apabila ternyata terdapat kesalahan prosedur dalam pendaftarannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang mungkin lebih berhak, ya, pemilik sebenarnya, maka negara memberikan jaminan dana kompensasi. Lalu jaminan keamanan bagi tanah yang terdaftar itu ada 3 kriteria, yaitu yang pertama benda, properti, atau tanah yang terdaftar, the property register. Yang kedua, kepemilikan atau penguasaan, ya, the proprietorship register. Dan yang ketiga adalah jaminan hak-hak yang ada, the trust register. Nah, teman-teman, ya, setelah kita jelaskan publikasi negatif dan positif, nah, di sini saya tampilkan tabel perbandingan sistem publikasi dalam pendaftaran tanah
di mana ada dua sistem ya. Tadi yang pertama adalah sistem publikasi negatif, yang kedua sistem publikasi positif. Nah, perbedaannya apa ya? Nah, kita kupas satu persatu ya. Yang pertama dari jenis sistem pendaftaran tanah ya. Dalam sistem publikasi negatif yaitu akta atau registration of deed. Sedangkan dalam sistem publikasi positif adalah hak, registration of title. Lalu bagaimana dengan sifat sertifikat dan buku tanah? Dalam sistem publikasi negatif yaitu sebagai tanda bukti yang bersifat kuat. Nah, dalam sistem publikasi positif yaitu sertifikat sebagai tanda bukti yang bersifat mutlak ya. Lalu bagaimana jaminan negara atas data fisik dan data yuridis? Nah, dalam publikasi negatif, negara tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam sertifikat adalah benar selama tidak dibuktikan dengan alat bukti lain. Apabila data dalam sertifikat tidak benar, maka dapat dilakukan perubahan berdasarkan keputusan pengadilan. Lalu dalam sistem publikasi positif, ya, negara menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam sertifikat adalah benar, tidak dapat diganggu-gugat, serta memberikan kepercayaan yang mutlak pada buku tanah. Nah, bagaimana kelebihan dari masing-masing sistem ini ya? Kelebihan dari sistem publikasi negatif yaitu pihak lain yang dirugikan atas diterbitkan sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat ya. Tentunya mungkin lewat pengadilan atau jalur lain ya. Yang sistem publikasi positif ya, kelebihannya apa? Yaitu pihak ketiga yang memperoleh tanah dengan itikat baik mendapatkan perlindungan hukum yang mutlak atau indivisible. Yang kedua, pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat tanah mendapatkan kompensasi dalam bentuk yang lain. Nah, lalu kekurangannya apa ya? Kekurangan dari masing-masing sistem ya. Kekurangan dari sistem publikasi negatif adalah pejabat pendaftaran tanah bersifat pasif karena tidak mendukung keakuratan dan kebenaran data dalam sertifikat. Jadi ya syarat formilnya terpenuhi, materialnya terpenuhi, kita proses gas. Mekanisme kerja pejabat pendaftaran tanah ya di sini kurang transparan katanya, sehingga kurang dapat dipahami oleh masyarakat. Lalu kekurangan sistem publikasi positif ya. Yang pertama, waktu sangat lama. Kenapa? Karena pelaksanaan pendaftaran tanah bersifat aktif dan teliti ya. Cermat teliti dilakukan pengujian material terhadap dokumen yang memiliki kekuatan bukti ya. Yang kedua, pemilik hak atas tanah yang sebenarnya akan kehilangan tanah ya, kekurangannya. Setelah lama ternyata pemilik sebenarnya dia akan kehilangan haknya. Dan yang ketiga, wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang administratif karena penerbitan sertifikat tidak dapat diganggu gugat. Nah, teman-teman, ternyata sistem publikasi negatif dan positif itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tentunya setiap negara akan mengambil atau akan memaduserasikan sistem apa yang akan digunakan. Nah, termasuk di Indonesia. Jadi, bagaimana sistem pendaftaran tanah di Indonesia? Ya, nah, pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UU-PA tidak menggunakan sistem publikasi positif yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Yang kedua, sistem pendaftaran tanah di Indonesia menurut PP 24 tahun 97 ya tentang pendaftaran tanah itu menggunakan sistem pendaftaran tanah berpublikasi negatif ya sistemnya negatif bertendensi positif. Nah, maksud dari sistem publikasi negatif bertendensi positif adalah sistem pendaftaran tanah ini menggunakan sistem pendaftaran hak ya, sistem torrent atau registration of title. Tetapi sistem publikasinya belum dapat dilakukan secara positif murni ya. Nah, seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan karena data fisik dan data yuridis dalam sertifikat tanah belum pasti benar, meskipun harus diterima oleh pengadilan sebagai data yang benar selama tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya di pengadilan. Nah, selain itu, apabila suatu pihak mengalami kehilangan hak atas tanah akibat pengalian hak atas tanah oleh pihak lain secara ilegal atau kesalahan dalam register, maka pemerintah tidak memberikan jaminan ganti rugi ya. Nah, guna mengatasi kelemahan sistem publikasi dalam sistem pendaftaran tanah tersebut, nah selama ini Indonesia menggunakan lembaga refer working. Penggunaan lembaga refer working disebabkan oleh hukum tanah Indonesia masih menggunakan dasar hukum adat dan tidak mengenal lembaga lain seperti akuisisi verjaring atau adverse possession. Nah, dalam hukum adat apabila ya dalam publikasi ini, dalam hukum adat ya, apabila seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan
kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperoleh hak atas tanah dengan itikat baik, ya, maka pemilik tanah semula akan mengalami kehilangan hak atas tanahnya. Jadi ya benar ya apa yang disampaikan bahwa dalam hak atas tanah sertifikat itu mengandung 3R ya, yaitu right ya, restriction dan responsibility. Ya salah satunya dia harus mengerjakan tanahnya secara aktif, tidak menelantarkan tanahnya. Nah, lalu bagaimana roadmap sistem pendaftaran tanah di Indonesia ke depan? Apakah selalu menggunakan sistem ya negatif bertendensi positif ya publikasinya? Nah, Kementerian ATR BPN telah memiliki 7 proyeksi ke depan ya sampai tahun 2025, yaitu salah satunya adalah memberlakukan stelsel positif dengan adanya asuransi pertanahan yang mengatasi kerugian masyarakat karena sengketa pertanahan. Adapun penerapan stelsel positif adalah proyeksi yang ketujuh. Nah, kira-kira apa aja nih proyeksi ATR BPN sampai tahun 2025 ya? Yaitu ya saya jelaskan, yang pertama adalah mendaftarkan seluruh bidang tanah. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya dilakukan program strategis nasional di bidang pertanahan, apa? Yaitu PTSL dan reforma agraria ya. PTSL murni, PTSL mandiri maupun reforma agraria melalui redistribusi, transmigrasi maupun legalisasi aset. Yang kedua ya proyeksi ATR BPN ya, yaitu mewujudkan RDTR di seluruh wilayah ya untuk memaksimalkan ya pemanfaatan dan pengendalian ruang ya. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi yang berstandar dunia ya. Setelah itu ditingkatkan SDM-nya ya. Lalu yang keempat yaitu menjadikan ATR BPN ya sebagai pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, yang kelima yaitu mewujudkan kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan ya dan tata ruang secara elektronik ya. Ini bagian dari transformasi digital. Yang keenam, meningkatkan PNBP 10 kali lipat dengan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara, karena layanan akan menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya transformasi digital dan layanan elektronik. Kemudian yang terakhir, setelah semua bidang tanah terdaftar, RTDR-nya juga sudah bagus, SDM-nya sudah bagus, terus informasi pertanahan dan tata ruangnya sudah berbasis teknologi informasi, ya, kantornya udah modern, ya, layanan banyak, ya, sengketa-sengketa juga udah tidak ada, sengketa pertanahan, masalah pertanahan sudah berkurang jauh. Yang ketujuh, baru dilakukan memberlakukan stelsel positif atau asuransi pertanahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Mohon masukannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.